Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Elf dari 12 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang hak asasi manusia atau HAM. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang macam-macam HAM. Macam-macam HAM itu ada 6. Yang pertama hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi hukum, yang keempat hak asasi ekonomi, yang kelima hak asasi peradilan, yang keenam hak asasi sosial budaya. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang latar belakang terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama, belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara paham yang memandang HAM bersifat universal atau universalisme dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan bangsa yang lain terutama dalam pelaksanaannya. Yang kedua, adanya pandangan HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Yang ketiga, kurangnya berfungsi lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Yang keempat, pemahaman belum merata tentang HAM baik di kalangan sipil maupun militer. Selanjutnya saya ingin membahas kasus tragedi Trisakti 98. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka-luka. Latar belakang tragedi Trisakti berawal dari latar belakang Orde Baru secara ekonomi, tepatnya sejak kondisi ekonomi Indonesia yang goyah pada tahun 1998. Kondisi ekonomi memburuk sebagai imbas dari krisis keuangan yang dialami Asia sejak tahun 1997 sampai 1999. Ketika itu banyak mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Nah, berikut adalah kronologi dari peristiwa Trisakti 98. Pada pukul 10.30 sampai 10.45, aksi damai Civitas Akademika Universitas Trisakti yang bertempat di pelataran parkir Gedung M atau Gedung Syarif Thoyyib dimulai dengan pengumpulan segenap Civitas Trisakti yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat fakultas, dan universitas serta karyawan berjumlah sekitar 6.000 orang di depan mimbar. Nah, selanjutnya aksi mimbar bebas dimulai dengan diawali acara penurunan bendera setengah tiang yang diiringi lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan bersama oleh peserta mimbar bebas, kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta sejenak sebagai tanda keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan rakyat Indonesia sekarang ini. Nah, lanjut ke pukul 11. Aksi orasi serta mimbar bebas dilaksanakan dengan para pembicara baik dari dosen, karyawan maupun mahasiswa. Aksi atau acara tersebut terus berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya masa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran beberapa anggota aparat keamanan tepat di lokasi mimbar bebas atau jalan layang dan menuntut untuk turun atau long march ke jalan dengan tujuan menyampaikan aspirasinya ke anggota MPR dan DPR. Nah, kemudian masa menuju ke pintu gerbang arah Jalan Jenderal S. Parman. Nah, pada pukul 12.40, pintu gerbang dibuka dan masa mulai berjalan keluar secara perlahan menuju gedung MPR dan DPR, melewati kampus Untar. Nah, pada pukul 12.50, long march mahasiswa terhadang tepat di depan pintu kantor wali kota Jakarta Barat oleh barikade aparat dari kepolisian dengan tameng dan pentungan yang terdiri dari 2 lapis barisan. Selanjutnya pada pukul 13, barisan Satgas terdepan menahan massa, sementara beberapa wakil mahasiswa atau senat mahasiswa Universitas Trisakti melakukan negosiasi dengan pimpinan komando aparat dan Dim Jakarta Barat dan Wakapolres Jakarta Barat. Sementara negosiasi berlangsung, massa terus berkeinginan untuk terus maju. Di lain pihak, massa terus tertahan tak dapat dihadang oleh barisan Satgas samping bergerak maju dari jalur sebelah kanan. Selain itu pula, masyarakat mulai bergabung di samping long march. Tim negosiasi kembali dan menjelaskan hasil negosiasi di mana long march tidak diperbolehkan dengan alasan kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusakan. Mahasiswa kecewa karena mereka merasa aksinya tersebut merupakan aksi damai. Massa terus mendesak untuk maju. Di lain pihak, pada saat yang hampir bersamaan datang tambahan aparat pengendalian massa atau Dalmas sejumlah 4 truk. Massa duduk, lalu dilakukan aksi mimbar spontan di jalan. Aksi damai mahasiswa berlangsung di depan bekas kantor wali kota Jakarta Barat. Situasi tenang tanpa ketegangan antara aparat dan mahasiswa, sementara rekan mahasiswi membagikan bunga mawar kepada barisan aparat
Sementara itu pula datang tambahan aparat dari Kodam Jaya dan satuan kepolisian. Wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi di mana hasil kesepakatan adalah baik aparat dan mahasiswa sama-sama mundur. Awalnya masa menolak, tetapi setelah dibujuk oleh Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Usakti Adi Andojo serta Ketua SMUT, masa mau bergerak mundur. Selanjutnya pada pukul 16.55 diadakan pembicaraan dengan aparat yang mengusulkan mahasiswa agar kembali ke dalam kampus. Mahasiswa bergerak masuk kampus dengan tenang. Mahasiswa menuntut agar pasukan yang berdiri berjajar mundur terlebih dahulu. Kapolres dan Dandim Jakbar memenuhi keinginan mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa bergerak mundur secara perlahan demi kian pula aparat. Namun tiba-tiba seorang oknum yang bernama Masud yang mengaku sebagai alumni berteriak dengan menggunakan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Hal ini memancing massa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar. Selanjutnya oknum tersebut terkejar massa dan lari menuju barisan aparat sehingga massa mengejar ke barisan aparat tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan antara aparat dan massa mahasiswa. Pada saat petugas Satgas, Ketua SMUT serta Kepala Kaptipus Trisakti menahan massa dan meminta massa untuk mundur dan massa dapat dikendalikan untuk tenang. Kemudian massa Kaptipus mengadakan negosiasi kembali dengan Dandim. Serta Kapolres agar masing-masing baik massa mahasiswa maupun aparat untuk sama-sama mundur. Ketika massa bergerak untuk mundur kembali ke dalam kampus, di antara barisan aparat yang ada yang meledak dan menertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor pada mahasiswa sehingga sebagian massa mahasiswa kembali berbalik arah. 3 orang mahasiswa sempat terpancing dan bermaksud menyerang aparat keamanan, tetapi dapat diredam oleh Satgas Mahasiswa Usakti. Pada saat yang bersamaan, barisan dari aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata, sehingga massa mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus. Pada saat kepanikan tersebut terjadi, aparat melakukan penembakan dan yang membabi buta. Pelemparan gas air mata di hampir setiap sisi jalan, pemukulan dengan pentungan dan popor, penendangan dan penginjakan serta pelecehan seksual terhadap para mahasiswi, termasuk ketua SMUT yang berada di antara aparat dan massa mahasiswa tertembak oleh 2 peluru karet di pinggang sebelah kanan. Kemudian datang pasukan bermotor dengan memakai perlengkapan rompi yang bertuliskan URC, mengejar mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus dan sebagian naik ke jembatan layang Grogol. Sementara aparat yang lainnya sambil lari mengejar massa mahasiswa, juga menangkap dan menganiaya beberapa mahasiswa dan mahasiswi, lalu membiarkan begitu saja mahasiswa dan mahasiswi tergeletak di tengah jalan. Lalu sebagian aparat yang ada di bawah menyerbu dan merapat ke pintu gerbang dan membuat formasi siap menembak 2 baris atau jongkok dan berdiri, lalu menembak ke arah mahasiswa yang ada di dalam kampus. Dengan tembakan yang terarah tersebut mengakibatkan jatuhnya korban baik luka maupun meninggal dunia. Yang meninggal dunia seketika di dalam kampus 3 orang dan 1 orang lainnya di rumah sakit, beberapa orang kondisi kritis. Sementara korban luka-luka dan jatuh akibat tertembak ada 15 orang. Yang luka tersebut memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Aparat terus menembaki dari luar, puluhan gas air mata juga dilemparkan ke dalam kampus. Dan akhirnya pada pukul 18.30 tembakan dari aparat mulai mereda. Rekan-rekan mahasiswa mulai membantu mengevakuasi korban yang ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda-beda menuju rumah sakit. Setelah melihat keadaan sedikit aman, mahasiswa mulai berani untuk keluar dari ruangan. Lalu terjadi dialog dengan Dekan Fakultas Ekonomi untuk diminta kepastian pemulangan mereka ke rumah masing-masing. Terjadi negosiasi antara Dekan Fakultas Ekonomi dengan Kolpol Arthur Damanik yang hasilnya bahwa mahasiswa dapat pulang dengan cara keluar sedikit demi sedikit atau per 5 orang. Mahasiswa dijamin akan pulang dengan aman. Lanjut pada pukul 8, walau masih dalam keadaan ketakutan dan trauma melihat rekan yang jatuh korban, mahasiswa berangsur-angsur pulang. Yang luka-luka berat segera dilarikan ke rumah sakit untuk berwaras. Dia jumpa pers oleh pimpinan universitas, anggota Komnas HAM datang ke lokasi. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan tragedi Trisakti itu, pemerintah membentuk panitia khusus untuk mencari siapa yang sebenarnya menembakkan peluru, dan atas perintah siapa juga mendirikan lembaga untuk mencari beberapa aktivis mahasiswa yang hilang. Tapi nyatanya sampai saat ini kasus tersebut belum bisa dipecahkan. Terus upaya pencegahan pelanggaran HAM, yaitu pertama pendidikan karakter sejak dini, kedua mempelajari dasar HAM, ketiga menegakkan HAM,
keempat, meningkatkan sila ketiga, yakni persatuan dan kesatuan. Hak apa aja yang dilanggar di tragedi tersebut? Pertama itu jaminan hak asasi manusia telah dilanggar dalam kasus itu adalah jaminan hak untuk hidup. Jaminan hak asasi tersebut tercantum pada UUD 1945 pasal 28A. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, hak dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Terus yang ketiga itu hak atas melakukan penyelidikan dalam hukum atau hak asasi peradilan. Yang keempat, hak mendapat pelayanan dan perlindungan hukum atas hak asasi hukum. Terakhir itu pendapat dari saya ya. Menurut saya tragedi 98 ini dikategorikan kasus pelanggaran yang HAM yang berat. Karena dalam tragedi ini sudah memakan korban jiwa. Dan itu dalam tragedi ini juga orang-orang yang terlibat di dalam tragedi itu seakan-akan dilarang untuk mengeluarkan aspirasinya, padahal sudah jelas bahwa hak menyampaikan pendapat adalah kebebasan setiap warga negara.